Assalamualaikum. Teman-teman pecinta matematika dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan konsep kekongruenan geometri melalui pengamatan. Apakah kalian siap? Matematika menyenangkan, bukan? Iya. Matematika Pasti bisa. Kongruen dan kesebangunan. Subbab materi kongruen dan kesebangunan antara lain 1. Kekongruenan bangun datar 2. Kekongruenan pada segitiga 3. Kesebangunan bangun datar 4. Kesebangunan pada segitiga 5. Menyelesaikan soal cerita. Tujuan materi kongruen dan kesebangunan antara lain 1. Memahami konsep kekongruenan dan kesebangunan geometri melalui pengamatan. 2. Menyelesaikan permasalahan nyata hasil pengamatan yang terkait penerapan kekongruenan dan kesebangunan. Dua buah bangun dikatakan sebangun jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang bisa sama ataupun berbeda. Berdasarkan pengamatan dari kedua bangun tersebut, diketahui bahwa 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Contoh soal kesebangunan. Apakah masing-masing pasangan bangun di samping sebangun? Pembahasan soal. Dua bangun dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. A. Oleh karena kedua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama, yaitu persegi panjang, maka sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu 90 derajat. Dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah A, B, E, F sama dengan 24, sama dengan 12. B, C, F, G sama dengan 48, sama dengan 12. Terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah dua bangun yang sebangun. B. Oleh karena kedua bangun tersebut mempunyai bentuk yang sama, yaitu trapesium, maka sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah P, Q, T, U sama dengan 21. R, I, P, U sama dengan 53. Oleh karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding, maka bangun PQRS dan TUPB adalah dua bangun yang tidak sebangun. Dari hasil identifikasi, bangun tersebut termasuk kongruen. Kekongruenan merupakan hubungan dua bangun ruang atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian. Tinggi yang bersesuaian dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Dengan kata lain, dikatakan kongruen maka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contoh soal kekongruenan. Diketahui panjang SR adalah 8 cm. Tentukan panjang QS. Pembahasan soal. Kongruensi dua segitiga siku-siku. Tentukan lebih dahulu panjang PS. Gunakan teorema Pythagoras akan didapat angka 6 cm untuk panjang PS. Kemudian, lakukan perbandingan sisi yang sesuai. IS per PS sama dengan PS per SR.
Qs per 6 sama dengan 6/8. Qs sama dengan 6 dikali 6 per 8 sama dengan 4,5 cm. Berikut adalah contoh benda kongruen. Pengertian bangun kongruen. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut dua bangun kongruen. Dua bangun kongruen jika diimpitkan akan saling menutupi satu sama lain. A. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. B. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perbedaan kongruen dan sebangun. Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sedangkan kalau sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Jadi, semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Akan tetapi, kalau sebangun, belum tentu bangun tersebut kongruen. Syarat-syarat agar bisa disebut sebangun, dua bangun datar harus memenuhi syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Agar bisa disebut kongruen, dua buah bangun datar dapat dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.